Annyeong Cinggu. Annyeong Cinggu. Ini udah live ya? Aduh maafkan ya. Jadi ceritanya kemarin tuh sudah latihan live. Tapi pas hari hanya aku panik dong. Terus nggak bisa live tadi. Aduh maafkan terlambat beberapa menit ya. Annyeong Cinggu deh. Hari ini live Instagramnya bareng aku, Lady Agassi. Terus hari ini tuh istimewa karena menurut aku pribadi, karena temen sekelas aku hari ini tuh bener-bener panutan banget lah gitu. Karena aku kagum sama dua tamuku hari ini. Hari ini aku mau ngundang, pasti udah pada tahu ya aku mau ngundang siapa. Sekarang hari ini kita tuh mau ngundang, bentar ya, aku coba undang dulu. Mudah-mudahan udah standby. Aku bacain dulu profilnya ya. Jadi ceritanya, udah nyambung. Bunda, annyeonghaseyo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih waktunya buat Drakor Class. Sehat Mbak Lendi? Alhamdulillah Bun, alhamdulillah. Sekarang aku mau kenalin dulu ya Bun ya. Bunda ini nama lengkapnya Bunda Intan Rosmadewi. Betul Bunda? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Intan ini inspiring mom banget buat aku. Soalnya udah kenal Bunda itu dari sejak pertama kali masuk dunia blogger. Jadi awalnya tuh sama Bunda itu ketemu di event ya Bun ya. Terus kenalan, habis gitu kita tuh langsung merasa, aku sih terutama, langsung merasa kayak diemong sama Bunda gitu. Bunda ini adalah seorang ibu dari 12 anak. Bayangin ya, Drakor Class 12 anak itu Masya Allah ya. Aku tuh dua, udah yang kadang-kadang tuh bisa gak sih bikin mama tenang sedikit bentar. Habis gitu selain itu Bunda ini masih aktif mengajar. Dan jangan salah ya, Bunda ini cum laude lulusan S2. Masya Allah Bun. Aduh, mudah-mudahan ilmunya berkah terus ke semua classmate Drakor Class ya Bun ya. Masya Allah. Terus habis gitu Bunda ini selain aktif mengajar, Bunda ini juga masih mau ngomong kita semua di Drakor Class. Gimana Bun rasanya punya anak 12 plus 20 anak di Drakor Class Bun? Yang kita tuh tiap malam ya Bun, tiap pagi siang malam tuh rame terus. Rasanya gimana Bun? Jam 24 jam selalu bahagia. Selalu bahagia Bun ya. Maaf ya Bun. Iya Bun. Perasaannya gimana Bun ngomong anak-anak Drakor Class Bun? Sebenarnya sih nggak ngomong ya. Aku tuh cuma nguntit aja. Tapi Bunda ini keren banget loh, ilmu sosial medianya tuh bener-bener bisa bikin kita tuh melesat ya Bunda ya. Jadi belajar dari Bunda tuh pernah dikontrak khusus sama apa Bun waktu itu? Yang 1 tahun itu ya Bun ya? Iya. Iya, itu keren banget ya Bun ya. Jadi harus bener-bener bekerja buat menaikkan nama brand tersebut ya Bun ya. Kalau blogger emang kerjaannya dulu apa Bun namanya? Brandnya kalau boleh disebutin Bun? Ada beberapa sih, cuma ya nggak perlu lah disebutin. Oh. Nanti aja nanya. Iya, siap Bun, siap. Jadi dari Bunda itu kita tuh bisa belajar banyak hal tentang sosial media ya Bun ya. Jadi Drakor Class tuh yang bagi yang ngikutin sosial media Drakor Class tuh bener-bener dari nol kita tuh bangun kelas ini gitu. Jadi sosial medianya Bunda yang ngawasin selalu. Terus habis gitu kita tuh mau punya acara sama KCCI ya Bun hari Senin insya Allah jam 4 sore. Bunda ini juga selalu hadir buat mantau kita semua loh teman-teman Drakor Class. Jadi Bunda selalu ada buat Drakor Class. Yeay. Terus Bun, mau nanya dong Bun, gimana Bun dengan pengasuhan Bunda dengan 12 anak Bun? Ada masa-masa Bunda tuh ngerasa banget kasih Bun, apa kayak capek banget atau gimana gitu Bun? Ya, secara
umum sama ya. Kan Bunda juga sebagai manusia diciptakan sama-sama dari tanah, sama-sama punya emosi, ya sama-sama gitu ya. Cuma kan ada beberapa ayat yang Bunda pelajari. Nah, di antaranya salah satu ayat yang populer itu surat Luqman ya. Eh, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, itu ada potongan ayatnya gini, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, kata Allah, aku wasiatkan kepada manusia, di sini pakai pakai al-insan. Nanti kalau menggali Al-Qur'an itu ada kalimat al-insan, ada kalimat an-nas, ada kalimat al-basar. Nah, jadi kalau al-insan itu lebih ke spiritual. Jadi aku wasiatkan kata Allah kepada manusia bahwa soinal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu, bahwa ibunya itu hamil ya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kebayang nggak melahirkan? Iya bun, masih udah lupa rasanya tapi kalau diinget-inget lagi, Iya, itu kata Allah wahnan ala wahnin ya. Maka kepada kedua orang tua itu harus selalu bersikap dan berbuat baik. Nah, kemudian karena apa? Karena di samping beratnya hamil ya, hamil selama lebih kurang ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang prematur ya, iya Bun. 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya lah gitu ya. Nah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Ya kalian itu harus bersyukur katanya gitu. Bahwa kalian dikandung oleh ibundanya, maka harus menghormati pada kedua orang tua. Nah, terkait dengan pengasuhan, ya yang paling utama itu kita memperkenalkan putra-putri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iya bunda. Nah, itu. Ya kalau capek mah capek. Iya bun. Kalau capek gitu ya. Nah, kemudian nanti memperkenalkan kepada masyarakat, lingkungan sekolah lah ya. Kalau di Indonesia dan di beberapa negara itu kan sekolah ya, masyarakat sekolah. Kalau kita yang formal-formal ya, mungkin menengah ke atas ya sekolah. Nah, masyarakat sekolah diperkenalkan. Jadi ada fase-fase pengasuhan ya. Ada beberapa fase pengasuhan. Jadi masa balita, kemudian ya balita tuh bawah 5 tahun ya Mbak ya. Iya bunda. Nah itu mengasuhnya seperti kepada raja dan ratu katanya. Aduh, Iya, itu segala disiapin. Ya. Segalanya disiapin, digendong. Udahlah pokoknya mah full. Full apa? Dimanja. Ya, Diberi kasih full sayang. Iya. Full pelayanan. Masa kita ya full pelayanan. Nah, di masa-masa itu ketika kita ngasuh putra-putri kita, di samping gizinya harus kita perhatikan, kemudian pengenalan kepada Allah, ya. Nah, kalau ibu-ibu yang pada umumnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Indonesia, itu untuk mengenal Allah itu kan lewat Al-Quran ya. Iya bunda. Nah, itu lewat Al-Quran. Nah, itu kan juga secara standar nasional pada belajar Iqra ya. Ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, mungkin yang non-muslim juga kan mereka tahu dan pasti ada standar-standar pengasuhan putra-putrinya yang balita. Nah, usai balita itu pada masa SD lah, Mbak. Pada masa SD itu kita harus memperlakukan putra-putri kita ya salah satunya aspek kedisiplinan ya.
aspek kedisiplinan secara bertahap. Tapi harus kita perhatikan juga di masa SD itu, di masa putra-putri kita, itu tuh masa-masa bermain. Aduh, itu yang namanya bermain. Iya benar. Main macam-macam. Mbak Lendi ada yang masih ingat nggak permainannya apa aja gitu di Pas Jawa SD. Timur Oh, apa ya? pas SD tuh engklek, Bun. Terus loncat tali. Terus kalau sama temen-temen tuh main guru-guruan loh, Bun. Jadi di rumah tuh ada papan tulis, nggak punya papan tulis tuh belakangnya pintu, Bun, dicoret-coret pakai kapur zaman dulu. Terus ada muridnya, kalau nggak ada muridnya boneka dijejer-jejer, Bun. Pokoknya SD itu kan masa semangat bermain Iya, gitu iya, ya. Bun. Kalau disuruh Nah, belajar emang males banget. iya, nggak perlu lah kalau menurut Bunda nggak perlu Disuruh-suruh ya, Bun ya. dipres belajar, apalagi masa SD misalnya tren tren ibu-ibu. Nah, tren ibu-ibu masa SD teh disuruh Les. les, Iya, iya, Bun. disuruh les matematik, disuruh les, aduh macam-macam les tuh anak sampai nggak punya kesempatan bermain. Nah, Bunda tidak. Pokoknya semasa SD itu dibebaskan. Kadang-kadang dia ada bocor-bocornya ya, apa? Pengen nggak sekolah gitu. Iya, iya, Ya Bun. udah, Nggak apa-apa ya, Bun ya. Masih iya, boleh ya. Sampai kelas berapa tuh, Bun, iya bolehnya? kalau Bunda sih toleransinya sampai kelas Oh 6. iya, Bun. Oh iya, 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 iya. Iya, Bun. Karena anak-anak aku juga ada, Bun, yang kadang tuh bilang, Mama nggak usah hafalan, nggak sampai nggak sekolah sih, Bun, tapi pengen nggak hafalan dulu boleh mah gitu. Kadang-kadang kalau lagi pengen apa, Bun, orang tua tuh pengen kayak nggak mau kalah sama yang lain gitu, biasanya langsung jangan dong saya. Iya, Saya saingan ya. Jadi kayak nanti telat loh sama temenmu yang ini gitu, Bun, suka kayak maksain gitu. Sebenarnya sih persuasif tapi agak memaksa, Bun, gitu, Bun. Nggak boleh, Bun ya. Nggak apa-apa ya, Bun ya, kalau hafalan nggak, tapi yang penting dibaca gitu ya, Bun ya. Kalau Al-Quran gitu ya, Bun ya. sebenarnya itu Mbak Lendi, masing-masing keluarga itu punya style, ya, punya gaya, ya, cara pengasuhan anak, ya. Iya, Bun. Jadi kalau menurut Bunda, ya bebas gitu ya, bebas mangga. Cuma kalau Bunda mah anak dari usia 0 ya balita sampai kelas 6 teh ya udah nggak terlalu ditekan, apalagi ikutan les matematik, ikutan apa macam-macam gitu ya. Yang paling mendasar pokoknya di waktu SD itu mereka belajar Iqra sampai tamat dan kemudian belajar mengenal Al-Qur'an. Oh, Itu iya, iya. Jadi penanaman akidah dulu ya, Bun ya, tauhid ya, Bun ya. ya seperti Nabi Muhammad itu kan periode Mekah itu selama 13 tahun itu kan belum ada perintah-perintah sholat apa macam-macam, masih terus aja qul huwallahu ahad Allahu somad gitu kan, Iya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu selama 13 tahun loh Mbak Lendi, iya, iya, Bun, iya, Bun. apa periode Mekah. Nah nanti pasca periode Mekah ada periode Madinah. Nah, di periode Madinah itulah ada perintah macam-macam. Nah, itu bisa dijadikan patokan juga. Jadi selama anak usia 0 sampai 12 lah ya. Iya. Sampai 12 itu mah nggak usah banyak-banyak teuing disuruh les matematik, les apa bahasa Inggris, les apa macam-macam. Boleh sih kalau kita lihat toleransi lah metodenya ya. Kan banyak tuh matematik yang metodenya bermain. Oh iya, iya, Bun. Ya, Iya. ada apa bahasa Inggris yang metodenya bermain gitu. Enggak sampai harus Anaknya tertekan ya, Bun membuat ya. si jangan. Ya biar aja lah usia 0 sampai 12 atau 13 tahun mah toleransi untuk mereka bermain-main, bersosialisasi dengan lingkungannya. Jangan sampai anak itu dibebani macam-macam.
harus berprestasi, ranking 1 gitu ya Bun ya. enggak. Itu tuh kayak kayak perasaan aku gitu Bun. Jadi ceritanya kalau di sekolahnya anak aku tuh ada itu loh Bun. Kalau setiap hari Senin ada penghargaan buat mahasiswa yang buat siswa yang berprestasi. Jadi kayak siswa teladan minggu ini gitu Bun. Nah kebetulan anakku tuh sudah menanti-nantikan pekan itu gitu. Jadi setiap Senin dia semangat, jangan-jangan aku yang dapet gitu Bun. Tapi ternyata belum sampai akhirnya pas mau naik kelas 2 gitu Bun baru dapet. Terus yang alhamdulillah dapet. Cuman kan kadang-kadang mak-mak tuh anak aku udah dapet. Terus aku langsung kenapa anakku belum ya? Pasti ini ada yang salah gitu loh Bun, kadang-kadang Bun. Jadi kayak aku tuh kayaknya kurang nyemangatin anakku gitu kadangnya Bun. Gitu nggak sih Bun? Enggak ya Bun ya? Kalau masa SD lah ya, kalau masa SD itu kan masih masa bermain. Kalau misalnya dia bersaing positif di kelasnya, ya dikasih semangat biasa aja gitu. Kalau misalnya dia, iya tetap dikasih semangat. Kalau dia misalnya belum berprestasi, ya udah ngobrol aja, dialog. Nanti kamu yang harus berprestasi tuh di SMP gitu. Kalau misalnya persaingan di SD kamu belum bisa, nanti di SMP kamu harus hebat gitu kan. Doa nanti juga ya Bun ya, kata-katanya ya Bun ya. Iya, kayak gitu. Malah kayaknya sih ya putra-putri Bunda tuh nggak inget juga sih Bunda. udah ini Bunda udah khatam kayaknya. Mungkin putri-putri Bunda yang harus diundang ke Drakor kelas begini. Ini gini, putra-putri Bunda itu semuanya nggak ada yang dipresur oleh Bunda untuk menjadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nggak ada. Nggak ada, iya. Cuma ayahnya itu kalau pas ngelihat rapot ada nilai 8 atau 9, misalnya ada nilai 9-nya berapa, nah itu harganya satu nilai 10.000 gitu. Iya Bun. Tapi memang jadi ayahnya. Tapi memang beda Bun, ketika sama ayah dan sama ibu tuh beda Bun, gitu ya nggak sih Bun? Kerasa nggak sih Bun? Anak-anak tuh kalau sama, jadi waktu bayi, dari mulai bayi nih Bun, waktu anak-anak umur baru lahir gitu loh Bun, itu seharian beneran nggak bisa ditinggal loh Bun. Aku tuh sama bayi terus gitu. Jadi kayak entah aku yang nggak bisa, mungkin anak pertama kali Bun ya, nggak bisa ninggalin atau gimana, jadi sempet nggak bisa masak sama sekali Bun. Abis gitu, begitu abinya pulang, lah anaknya anteng Bun, bayi loh itu Bun. Jadi anak tuh kayak apa ya Bun, kalau denger suara dedinya tuh lebih nurut gitu Bun. Gitu tuh bener gak sih Bun? Ada efeknya gitu nggak? Iya. Bunda. Ada perasaan tenang. Betul. Ada perasaan tenang mendengar suara itu. Iya. Ada perasaan tenang kayak gitu. Iya Bun. Dengar suara kakeknya. Iya, dengar suara laki ya Bun ya. Iya, karena itu komunikasi secara spiritual ya. Komunikasi secara spiritual. Makanya kalau di dalam pengasuhan itu, iya ya, seingat Bunda di dalam pengasuhan putra-putri itu, salah satu yang harus diperhatikan ketika hamil, ketika di dalam kandungan, itu ayah bundanya usahakan jangan bertengkar, katanya nanti direkam sama bayi. Sama janinnya sama bayi. Iya Bun. Ya, kalau nggak bertengkar tapi ngambek boleh nggak Bun? Jadi kan cuma ibunya aja yang ngerasa Bun. Sama aja Bun ya. Itu kan namanya emosi itu spontan, nggak bisa direkayasa. Iya Bun. Jadi aku tuh tipe orang yang nggak bisa marah Bun. Gimana sih Bun? Aku tuh nggak bisa ngomel kalau nggak dipancing gitu loh Bun. Misalnya ada salah apa sih, nah itu aku baru keluar. Tapi kalau enggak tuh aku diem aja Bun. Itu tuh kebawa banget pas hamil yang pertama Bun. Jadi anaknya sekarang jadi sensi gitu loh Bun. Kerasa nggak putra putrinya itu ketika hamil kemudian ngelihat tingkah lakunya setelah lahir itu seperti pembawaan ibunya? Ada nggak? Iya Bun. Sampai sekarang tuh anak aku yang pertama Bun, persis kayak dedinya Bun, kayak abinya banget gitu Bun. Jadi anaknya tuh cuek, tapi sensi gitu Bun. Dia cuek untuk hal-hal kayak gosip, itu dia nggak suka Bun. Jadi nggak suka yang apa ya Bun ya? Jadi nggak kayak aku Bun, aku kan kalau gosip suka ya Bun.
Habis gitu tapi Iya, jadi pengasuhan putra-putri itu dimulai di kandungan, iya 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 itu iya Bun. harus udah di Oh, kandungan. Kemudian balita tuh masa golden age golden ya, age. masa masa perkembangan otak gitu. Masa-masa yang paling baik untuk menanamkan semangat ketuhanan, pengabdian kepada Allah. Nah, gitu. Nah, nanti ada fase berikutnya tuh kan yang di parenting tuh kan pintar-pintar tuh. Kalau Bunda mah teori aja. Oh, Bunda justru prakteknya jagoan banget. Udah 12 Bun. Keren, Bunda. Terus ada nggak, Bun, yang paling berkesan, Bun, saat mengasuh anak-anak gitu? Misalnya kayak eh Bunda tuh punya cita-cita apa tapi belum tercapai gitu. Terus anak Bunda tuh, ayo dong nanti jadi psikolog misalnya, Bun. Soalnya aku cita-citanya psikolog, Bun. Tapi anak-anak aku mah nggak pada seneng psikolog ya, Bun ya. Maksudnya nggak kayaknya sih, Bun. Tapi aku tuh udah dari mulai sekarang, ayo dong jadi psikolog gitu. Ini kalau dia nonton nih, iya Bun, pernah nggak sih Bun menaruh impian ibu ke anak gitu, Bun? Iya, betul. Jadi menaruh impian kepada putra-putri itu, kepada anak-anak kita itu eh, salah satu ya hal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh iya. Kalau nggak salah ada Nabi Ibrahim itu mm, mendoakan supaya apa ya menjadi imam. Menjadi imam itu kan menjadi pemimpin. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ini apa? Berdoa supaya keturunannya menjadi pemimpin ya. Pemimpin itu kan nanti pemahamannya bisa pemimpin apa? Pemimpin di lingkungan skala kecil, bisa pemimpin di lingkungan skala besar. Nah, nanti bisa pemimpin skala nasional atau internasional gitu. Ya, kalau secara spesifik jadi ekonom, jadi dokter, jadi apapun itu Bunda udah lupa ya. Oh iya 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 Bun, bener-bener. Jadi mendoakan anak tuh yang general ya Bun ya. Mudah-mudahan bisa jadi pemimpin. Kalau perempuan mudah-mudahan solihah, bisa jadi apa Bun? Yang gitu ya Bun ya. Kalau kayak kayak doa Nabi Ibrahim tuh Robbi Beli habli minas solihin. solihin, Oh habli minal mukorrobin, Robbi habli. Nah, ya Allah minta supaya putra-putri kita dekat kepada Engkau. Ya Allah supaya putra-putri kita menjadi anak yang soleh, gitu kan? iya iya. Nah, jadi eh, harapan-harapan Bunda, cita-cita Bunda itu inspirasinya ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga salah satu putra Bunda tuh kan ada yang namanya Fawaz Ibrahim. Tadi dia lewat nih, nonton tadi. Iya iya Bun, aku tadi lihat Fawaz Ibrahim Bun. Nah, itu Nabi Ibrahim itu kan doa-doanya tuh indah-indah Iya iya iya. untuk keturunan. Nah, jadi eh, Fawaz Ibrahim, Ibrahim itu dari Nabi Ibrahim yang banyak berdoa supaya keturunan-keturunannya menjadi keturunan-keturunan yang kualitasnya ya pemimpin dunia internasional sih Mbak gitu kan, Iya iya benar. pemimpin Pemimpin. ya seperti itu. Oh, jadi Mm-mm. anu ya Bun ya, didoakan yang lebih, maksudnya didoakan tapi tidak usah spesifik ke pekerjaannya gitu ya Bun ya. Tapi lebih ke kebermanfaatannya, ke ketaatannya kepada Allah gitu ya Bun ya. Mudah-mudahan nanti diberi jalan jalan yang terbaik bila dia memang suka sama bidang itu gitu ya Bun ya. Bolehlah Mbak, berdoa mah Gitu ya bebas. Bun ya. Boleh ya Bun ya, sedalam-dalamnya hatiku ya Bun. Berdoa bebas, mau generik gitu Iya ya, iya mau Bun. secara atau mau menurut doa-doa yang di apa Yang ada eh di dalam yang Al-Qur'an. banyak kan doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Nuh banyak. Nah, doa-doa itu kan umumnya semuanya juga berharap secara garis besarnya ya berharap kebaikan di dunia dan kebaikan di Oh ya. akhirat. Yang
yang apa yang non muslim juga sama, kalau kalau kita ngelihat gitu ya, Bunda berdialog dengan beberapa rekan yang non muslim, sama sama ya, intinya mah berharap kebaikan di dunia dunia dan akhirat. berharap kebaikan akhirat gitu ya. Sip, sip. Ya, kayak gitu. Iya Bunda. Terus ada nggak Bun yang ditekankan saat mendidik anak Bun? Jadi tadi kan ada fase-fasenya tuh Bun. Misalnya fase 0 sampai 5 tahun tadi yang ditekankan akidah. Terus nanti fase berikutnya gitu. Apalagi Bun yang ditekankan untuk mendidik anak-anak Bun? Iya, yang paling penting banget itu ya yang Bunda apa sering diobrolin ke anak-anak itu aspek kejujuran ya. Amanah ya Bun Jujur ya? gitu, harus amanah. Karena kan kejujuran itu nggak instan, Mbak. Nggak instan ya. Dari sejak kecil. Ya, Iya. sekiranya setan udah meninggal dunia, Iya ya Bun. mungkin kita nggak terlalu banyak kendala tuh ngedidik Iya anak. iya iya Bun. Tapi kan setnya sampai akhir, Zaman. sampai kiamat Iya gitu. Bun. Nah, godaan hidup di dunia ini aspek kejujuran gitu. Malu atuh kalau nggak jujur mah, biarin aja kamu misalnya nggak jadi apa-apa misalnya gitu kan. Iya Bun. Kalau bahasa bahasa ininya, nggak apa-apa kamu nggak jadi apa-apa, nu penting buat Bunda mah kalian jujur gitu kan. Oh iya iya Bun. Iya kan itu susah. Sampai-sampai Rasulullah itu kan di apa, dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin ya. Iya Bun. Terpercaya. Nah, dalam fase-fase pengasuhan anak itu dari 0 sampai dewasa, kita menemukan yang error-error gitu. Nah, ketika error-error itulah kita sebagai bundanya, sebagai ayahnya meluruskan. Nah, yang paling penting buat kami berdua, ayah dan bunda, itu aspek kejujuran. Kalau misalnya dia tidak sukses di dalam kehidupan dunia, dalam karir gitu ya, kayaknya bunda nggak kecewa banget deh. Biasa-biasa aja gitu kan, masing-masing punya punya apa punya rezekinya masing-masing. Tapi kalau mereka misalnya, nauzubillah min dzalik, misalnya berbuat tidak jujur, apa itu namanya, koruptor, korupsi, Iya iya Bun. itu enggak deh gitu ya, enggak banget Ini jadi gitu, relate kayak gitu Mbak. relate banget sama drama yang aku suka Bun. Tuh kan kenapa aku tuh nggak bisa move on dari Record of Youth. Coba ini yang nonton. Jadi di drama yang aku tonton tuh Bun juga gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tua berharap ya Bun ya, sudah menanamkan Ada paket. Oh ya tolong ya Hana yang terima ya. Maaf ya Bun. Ada paket kata anak aku Bun. Iya Bun. Kadang tuh orang tua berharap setelah menanamkan kejujuran misalnya Bun, kan juga ada pengen anaknya sukses gitu. Ya, maksudnya itu harapan semua orang tua gitu Bun. Jadi apa Bun? Menurut aku kejujuran, maksudnya kesuksesan yang diperoleh dari kejujuran gitu ya Bun ya. Iya, kembali ya kepada apa, orang tua itu punya masing-masing punya style ya. Intinya bahwa sukses itu ter apa tergantung masing-masing ayah bundanya kan. Oh. Nah, ayah bundanya punya gitu kan. Kalau menurut Bunda, ya emang enggak gitu. Anak mau diarahkan menjadi dokter, anak mau diarahkan menjadi ekonom, anak mau diarahkan menjadi pemimpin partai misalnya. Iya 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 Bun. Iya, anak mau dijadikan apa, sekarang kan ada tren-tren menjadi chef ya, menjadi juru masak gitu kan. Iya Bun. Kalau dulu udah menjadi juru masak tuh nggak penting, masak aja di rumah belajar sendiri. Kalau sekarang kan nggak beda. Iya Bun. Untuk sekarang itu menjadi chef itu kan menjadi apa? Menjadi satu profesi yang apa, bergengsi lah ya, bergengsi gitu. Menjadi chef itu. Iya bener Bun. Abis gitu kalau misalnya
dari pengasuhan Bunda, Bun. Kan pengalaman pengasuhan tuh nggak hanya sendiri ya, Bun ya. Aku tuh juga udah dengerin podcastnya Bunda loh yang tentang fase-fase Bunda dalam mengasuh anak gitu. Cuman pengen tahu nih, Bun, pasangan gimana, Bun? Kerjasama sama pasangan tuh gimana gitu, Bun, pas dalam masa pertumbuhan anak, pengasuhan gitu, Bun. Ya, alhamdulillah ya almarhum suami Bunda itu eh, lebih kayak gimana, Ki Hajar Dewantoro itu Oh, tuturi ing arso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Yeay. kayak gitulah implementasinya di dalam kehidupan berkeluarga itu kayak model-model kayak gitu. Oh. Nah, itu kan kayak gitu ke anak-anak termasuk kepada Bunda juga gitu ya. Nah, beliau eh apa sih? Itu bahasa Jawa dalam Ngomong. bahasa Indonesia. Iya, dalam bahasa Indonesianya apa? Coba Ingarso. Ingarso sung tulodo di depan memberi contoh. Ing madyo mangun karso di tengah lupa Bun yang ing mangsa. Itu Turi Handayani itu mengikuti contoh-contoh yang ada gitu, Bun. Kalau nggak salah gitu, Bun. Makanya jadi lambang pendidikan Indonesia kan, Bun, Turi Handayaninya. Kayak gitu. Jadi almarhum suami Bunda itu prinsip atau falsafah ya? Falsafah Ki Hajar Dewantoro itu menjadi pegangan beliau, mendidik, termasuk mendidik Bunda. Kan Bunda juga kadang-kadang suka aneh gitu di mata beliau, ya. Bun, jangan gitu, katanya gitu. Dikasih tahu gitu kan. Iya, Bun. Kan waktu nikahnya Bunda usianya sekitar berapa? 19 atau 20 tahun, itu masih masuk fase ya, fase apa? Masih masuk fase pengen bersolek, pengen main, pengen apa gitu kan. Iya, Bun. Sehingga sama beliau sama beliau itu sering dikritik juga, Mbak, sering dikritik juga gitu kan. Dan beliau banyak ngasih contoh pada kehidupan keluarga kami. Oh, gitu. Iya, Bun. Jadi kalau misalnya nih, Bun, suami istri tuh pernah dong, Bun, berantem gitu. Itu tuh ada anunya nggak, Bun? Ada tipsnya nggak, Bun? Soalnya aku tuh kalau ada masalah tuh ya jadi curcol, Bun. Jadi aku tuh kalau ada masalah sama suami tuh diem, Bun, nggak bisa ngobrolnya. Jadi aku tuh berharap ditanya gitu, kenapa sih gitu. Tapi dia tuh nggak pernah curiga, Bun. Soalnya aku kan diem, tapi kan kalau sama anak-anak nggak bisa diem ya, Bun. Jadi tetap aja ngobrol gitu. Nanti ketahuannya tuh kalau udah misalnya mau berangkat kerja terus aku tuh cuek gitu. Itu baru ketahuan gitu, Bun. Ada nggak sih, Bun, di fase dimana-mana Bunda tuh marahan, terus komunikasinya gimana lagi gitu, Bun, biar marahnya Bunda tuh reda gitu, Bun? Iya, yang namanya perempuan itu kan emosinya ya, Iya. yang yang diutamakan tuh emosinya. Kalau laki-laki itu kan logikanya yang jalan, ya. Nah, sama Mbak Lendi, Bunda juga suka apa sih, merajuk gitu ya. Iya. Apalagi masa-masa masih pengen, bahasa Minangnya melalala gitu ya, pergi-pergi kemana-mana. Iya, Bun. Harus nyusui anak, kemudian harus ngurus suami. Berat banget itu. Iya, Bun. Nah, itu kalau anak udah dewasa udah tahu ya, diusahakan lah ya dalam proses pengasuhan anak itu kita jangan bertengkar di hadapan mereka. Kalau misalnya hanya sekedar selisih pendapat ya, itu mah wajar. Nah, memang salah satu komitmen Bunda sama almarhum suami itu sama-sama berusaha memperjuangkan agar kalau ada perbedaan pendapat itu anak-anak tuh jangan sampai tahu gitu. Oh. Ya, anak-anak tahu, usahakan gitu dalam pengasuhan anak itu. Sehingga putra-putri Bunda itu yang 12 rasa-rasanya
Kalau ditanya, kamu pernah nggak ngeliatin ayah sama bunda bertengkar? Nggak. Aku tuh ngeliat ayah sama bunda selalu mesra gitu kan. Nah itu berkesan di hati mereka. Sehingga mereka juga di dalam kehidupan berumah tangga itu, bunda sama ayah itu menjadi Contoh ya, idola idola. ya. Menjadi idola gitu. Eh, ya berat lah, Mbak. Apa Berat, karena orang Sunda berat. kali Bunda ya? Bunda orang Sunda tuh kalem banget loh Bun. Aku serius Bun, aku tuh kalau sama suami tuh kan sama-sama orang Surabaya Bun. Jadi kalau ngobrol tuh kayak orang marah Bun, kata anak-anak, jangan deket-deket, Abi sama Mama lagi marah gitu Bun. Padahal itu ngobrol Bun, ngobrolnya keras gitu memang. Jadi kayak, oh iya, gitu gitu. Gitu Bun. Apa karena orang Sunda tuh kalem kali Bun? Suami bunda itu orang Madura loh. Suaranya keras, Iya iya kenceng iya iya gitu Bun. ya. Kayak ya apa? Kayak melawan ombak begitu. Iya Bun, bener Bun. Orang Surabaya tuh gitu Bun, deket Bun, deket. Nah, sedangkan bunda itu kan keturunan orang Sulawesi, Sulawesi Selatan, orang Makassar. Keras juga. Oh, Sama-sama keras. Tuh, sama-sama keras. Tapi ya alhamdulillah eh kami itu kan hidup di apa ya? Di dibekalin doa ya sama seluruh pihak, baik pihak dari suami maupun dari Bunda. pihak bunda, Mm-mm, dari pihak keluarga. Jadi doa itu, doa-doa kedua orang tua kita, ibu mertua itu menjadi benteng kekokohan rumah tangga, ya, kekokohan rumah tangga. Karena nggak mudah berumah tangga itu. Nah, eh ini nih, Bunda itu masuk dalam komunitas Single Mom Indonesia. Single Mom Indonesia itu ada membernya di Facebook itu sekitar 2.700 eh apa ibu apa ibu 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 tunggal. tunggal. Nah, ibu tunggal itu saya lihat kasus-kasus yang apa yang muncul setiap hari yang muncul, ya salah satu yang menjadi apa komunikasi gitu, komunikasi suami istri gitu ya, ente nyambung gitu bahasa Sunda nama nggak nyambung gitu, dan juga yang paling prinsip secara spiritual ya, secara spiritual ya aspek ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita ibadah, suaminya juga ibadah ya, uh, itu aura alam malaikat itu menjadi payung di kehidupan rumah tangga kita gitu. Oh, jadi komunikasi bisa Iya, lancar tuh karena ibadah dulu yang pertama ya Bun ya? ibadah itu menjadi uh, ya menjadi Tameng, Bun, tameng. basic ya, basic yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau insya Allah lah kalau suami istri itu ibadahnya bagus, connectingnya sama Allah itu bagus, sama Gusti Allahnya diturunkan para malaikat, malaikatnya malaikat rahmat gitu. Jadi kita itu ada di dalam panduan dan bimbingan para malaikat gitu Mbak, Oh, iya. gitu. Jadi kalau misalnya marahan eh, sama suami gimana Bun? Maksudnya kita harus merendahkan ego dulu gitu ya Bun ya? Tenang aja Mbak, Kenapa? Kenapa Bun? kalau mau marahan mah marahan aja, Oh gitu. biar keluar racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Iya iya Bun. Jadi lucunya tuh Bun Kalau mau marah, marah marah aja. aja. Cuma menghindar, ya, menghindar. Jangan sampai anak-anak kita nonton. Jangan Oh. sampai ada terbang, ada gelas terbang, ada ember terbang gitu. Pusing nanti ya Bun. Iya iya Bun. Bener Bun. Dulu biasanya kalau marahan tuh suka suka nunggu momen sih ya Bun ya. Jadi mungkin ini karena pesan dari ibu sih Bun. Ibu tuh suka bilang kalau marah zaman dulu baru nikah Bun.
Aku tuh kalau marah parah banget, Bun. Sampai dulu pernah lagi hamil muda gitu, Bun, marahan kan, Bun. So aku bilang, aku beliin tiket pulang gitu. Pulang ke rumah ibu, Bun. Jadi aku tuh dulu, karena dulu belum punya bontot ya nyantai aja kan, Bun. Dibeliin tiket beneran, Bun. Jadi pulang beneran. Nanti kalau udah seminggu, 2 minggu nanti dibeliin tiket lagi, dijemput. Jadi Abi ke Surabaya terus jemput kita pulang bareng gitu, Bun. Tapi kan udah reda, Bun. Udah kalau udah ketemu keluarga tuh ayem gitu, Bun. Jadi sampai sekarang kalau aku tuh punya masalah, Bun, telepon ke mama mertua atau ke ibu. Kalau ke ibu kadang-kadang suka aku yang dimarahin kan, Bun. Jadi biasanya telepon mama mertua gitu, Bun. Tapi setelah itu lega, Bun, dan bisa ngomong slow gitu, Bun, nggak yang kenapa sih gitu loh, Bun. Jadi Ya pokoknya kalau marahan mah marahan marahan aja aja, ya, Bun ya. biasa aja. Iya ya, Bun. Nggak usah ditahan-tahan ya, Oh, Bun ya. nggak usah. Iya, Bun. Iya, Bun. Terus kalau misalnya Bunda dulu percaya nggak, Bun? Maksudnya Bunda dulu diawali dengan proses pacaran itu nggak sih, Bun, sama suami Bunda? Kayak ya, Bun. Maaf, Bun. Ini soalnya aku sama Iya, suami tuh pacaran, Bun. Tapi setelah menikah tuh kaget-kaget gitu. Lah, kok kayak gini sih, perasaan nikah dulu nggak, perasaan pacaran dulu nggak gini. Mungkin karena jarak jauh, Bun. Saya dulu pacarannya nggak, aku dulu pacarannya nggak nggak pernah satu kota, Bun. Jadi suami di Bandung, saya di Surabaya, Bun. Terus habis gitu, tapi pacaran kan manis, Bun, lewat SMS manis. Kalau Bunda gimana, Bun? Ada percaya nggak, Bun, kalau proses pacaran tuh sebenarnya bisa jadi pondasi buat pernikahan gitu, Bun? percaya, percaya. Oh iya. Kan kita itu, eh, eh, kan kita itu kan butuh pemahaman. Apalagi beda budaya ya. Iya. eh Ya kalau secara eh, secara agama Islam nggak boleh itu pacaran itu masuk dalam hukum haram gitu ya. Iya, Itu Bun. masuknya haram itu. Heeh. Ya, makanya yang dimaksud pacaran itu saling memahami dua budaya yang berbeda, dua kebiasaan berbeda gitu ya. Kemudian eh, asalnya berbeda, apa sih yang sama gitu ya? Misalnya yang samanya suka sambal gitu kan. Iya, Bun. Iya, jadi eh kayaknya Bunda beradaptasi dengan almarhum itu sekitar eh lebih kurang 1 tahun lah Oh. beradaptasinya. Iya, iya, tanda kutip pacaran. Oh, iya, Bun. Mengenal, ta'aruf ya, Bun ya. Apalah namanya gitu. Tapi kan kalau zaman dulu tuh ya relatif apa ya eh berusaha kami berusaha menjaga gitu kan. Nah kemudian tingkat 1 apa ya tingkat 1 terus tingkat 2 nikah ya tingkat 3 ada anak yang sulung tingkat 4 tingkat 5 kalau nggak salah Bunda lulus itu putranya 4 kayaknya lulus Keren, Bun. ini lulus Kuliah S1, Bun ya. kuliah S1 tuh kayaknya 4 putranya gitu. Suami Iya sambil ngomong. suami dukung banget ya, Bun ya. Maksudnya boleh kuliah gitu, Bun ya. Nanti anaknya aku yang jaga gitu ya, Bun ya. Iya kan kuliahnya juga barengan. Oh, terus anak-anak gimana, Bun, waktu itu? Iya kadang-kadang Oh, ada ganti-gantian. teman-teman. Oh. Iya kan. Iya, Bun. Ya, aku juga punya, Bun, temen kayak gitu, Bun. Nih, sama-sama ngerintis dari nol berarti ya, Bun ya. Kan kuliah gitu. Terus kalau mau nyusuin tuh, abinya bisa nggak kuliah dulu. Jadi ngambil praktikumnya emang beda jadwalnya. Terus habis gitu nanti setelah saya nyusuin, balik lagi gitu, Bun. Ya Allah. Bunda juga ngalamin gitu ya, Bun ya? Iya. Oh, Bahkan usia berapa ya si anak tuh nomor 2 apa nomor 3 Bunda titipin sama salah seorang temennya Mas Eko namanya Mbak Nur Hasanah. Nah sekarang beliau ada di Jakarta. Jadi kalau saya kuliah dititipin dulu sama beliau, nanti pas istirahat cepet-cepet dimimiin dulu, nanti kuliah lagi gitu. Sampai Oh. si anak sekitar 2 tahun apa ya.
Itu semua kayak gitu, Mbak. Iya, iya, iya. Pantesan Bun, biasanya kalau anak yang dilepas sama orang tuh anaknya humble Bun gedenya. Nggak tahu ini benar nggak Bun? Soalnya kalau ketemu anak Bunda tuh rasanya langsung akrab gitu. Nggak apa ya Bun? Anaknya nggak sungkan, nggak nggak kaku gitu. Mungkin salah satu efek dari merelakan apa sih Bun? Dari kecilnya udah dilatih kalau sama orang lain gitu kali Bun ya. Ada efek gitu Iya, Bun? Bunda ada. Aha, aha. Jadi putra-putri Bunda itu eh ya nggak dipeluk gitu kan. Di apa banyak ya mandiri, Mandiri, rata-rata iya mandiri. iya iya Bun. Mandiri. Semuanya mandiri karena polanya sama ya antara ayah sama bunda, polanya sama. Kemudian bunda itu kalau misalnya pergi-pergi kemana memang dilepas aja gitu. Kadang-kadang yang bingung tuh yang ngasuhnya, ini emak kayak gimana gitu ya, punya bayi kok ditinggal-tinggal. Tapi doanya Bun, dia doanya kenceng banget Bun pasti. Soalnya ngelepas anak kan gak gampang ya Bun. Ah iya, nggak gampang. Kan ada doanya, Mbak, dikasih tahu sama Pak Kiai. Oh, Nah, doanya yang pendeknya iya ya, Bun. Allahumma inna nastafizuka gitu kan. Allahumma Mainan. inna nastafizuka. Aku titip putra-putri kami kepada engkau. Oh iya iya Ya. Bun. Apa yang Allahumma inna nastafizuka adianana apa agamanya, angfusana apa Jiwanya, jiwanya, kemudian hartanya dan semuanya. Jadi Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana wa angfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Jadi itu doanya termasuk nitip. Jadi nitip jiwanya, nitip jasadnya. Itu doanya dititipkan kepada Allah sambil berdoa terus gitu Iya iya Bun. sama Allah. Soalnya kalau ibunya juga ngerasa, anaknya juga ngerasa ya Bun ya. Maksudnya Betul, betul. connecting. Connecting. Iya. Iya. Ah iya iya Bun. Terakhir nih Bun, pertanyaan terakhir dari Drakor Class Bun. Ini teman-teman pemirsa Drakor Class gak ada yang mau nanya nih. Aku aja ya Bun ya nanya pesan-pesan Bun buat kita semua Bun. Buat teman-teman Drakor Class Bun. Ya, sekarang kan dunianya udah berbeda ya. Beda banget dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang itu dunia digital berkembang pesat. Jadi budaya-budayanya juga beda gitu ya. Budaya-budayanya beda. Nah, jadi ya untuk yang ibu-ibu yang muslim putra-putri kita juga sekarang itu pada pegang gadget ya. Iya, Bun. Semua. Itu tantangan yang paling berat yang menurut Bunda rasakan. Ya yang paling utama terus kita mendisiplin putra-putri kita terus. Nah, putra-putri Bunda tuh kan 12 semuanya pegang gadget dan budayanya tuh kalau udah pegang gadget itu kayaknya fokus gitu kan. Iya, Bun. Kalau dipanggil, tolong dong ambilkan bantal atau ambilkan sendal, nanti yang dibawanya bantal, yang dibawanya sendal. Iya, Bun. Pernah Bun gitu, pernah Bun. Karena fokus gitu kan. Nah, sedangkan Bunda misalnya kalau melarang mereka untuk tidak pakai gadget, dalam pikiran Bunda itu kurang bijaksana. Iya. Dalam pikiran bijaksana. Karena sekarang mah udah dunianya kayak gitu. Lah kecuali kalau putra-putri kita ada di satu wilayah yang terpencil, yang tidak ada sinyal, yang tidak ada fasilitas, mungkin bisa kayak gitu. Ya. Iya, Bun. Jadi ya sekarang si bundanya tuh ceramah tiap hari, tiap waktu. Terutama yang jadi kebiasaan buruk secara skala nasional itu pegang gadget terus sambil tiduran. Bener apa bener? Iya Bun, aku sering ketimpa handphoneku sendiri. Bener apa bener? Bener banget Bun, bener banget.
Itu kan matanya rusak, kemudian nanti posisi tulangnya juga rusak, banyak ya hal-hal yang negatif gitu. Nah, Bunda tekankan kepada putra-putri Bunda kalau mau tidur jangan pegang Jangan pegang. handphone. Ya udah baca, duduk gitu ya. Kalau mau apa? Kalau mau tidur ya tidur gitu, jangan pegang handphone gitu. Dan itu Bunda lakukan setiap hari, setiap waktu. Ngomel, ngomel, dan ngomel. Iya. Karena apa? Karena itu kan kita tugasnya terus mengingatkan. Dan tugas mengingatkan itu ya tugas Bunda, tugas ibu-ibu seluruh dunia gitu ya, yang peduli terhadap Anak-anak. perkembangan anak-anak. Karena itu mah udah resiko adanya gadget gitu. Kecuali kalau kita bisa eh, steril gitu. Di keluarga tuh steril, nggak ada yang pegang gadget, bundanya nggak pegang, ayahnya nggak pegang, nggak ada yang pegang. Nah, itu komitmen semuanya. Nah, uh, bagus itu kalau menurut Bunda. Tapi adakah gitu kan Iya, Bun. di Bandung, mana di desa, di mana gitu kan? Iya, Di Bun. desa aja semua udah pakai gadget gitu ya. Iya, Nah, Bun. aspek apa budaya. Nah, belum nanti Mbak, kalau kita ngelihat anak-anak kita tuh kan eh, tontonannya apa gitu kan bebas kan, eh, harus selektif gitu. Jangan nonton yang sampah-sampah, belum lagi game. Banyaklah tugasnya. Ibu-ibu zaman sekarang tuh berat loh, Iya, Bun. berat banget. Jadi seleksi tontonan, seleksi, tapi tidak melarang, hanya membatasi penggunaan ya, Bun ya. Ada kalanya mendisiplinkan. Mendisiplin. Ada loh yang yang pengurus pelatihan parenting itu, oh sama Mbak Lendi kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Iya, Bun. ya, Iya, Bun. kan harus steril kan, Iya. jadi si ibunya ayahnya harus komitmen nggak pakai gadget gitu kan, putra putrinya jangan pakai gadget. Nah itu kan pernah kita ikut pelatihan itu ya, Pernah, Bun. benar nggak? Bener, Bun. Nah tapi kan nggak mungkin lah Iya, iya. dengan 12 anak dengan kebutuhan online. Sekarang kan butuh belanja online, butuh komunikasi online, belajar online, semuanya sekarang mah belajar juga online kan? Iya, Bunda. Apalagi Masa apalagi blogger ya, Bun ya. masa mau dilarang Iya, Bun. pengguna gadget kan nggak mungkin. Siap, Bunda. Jadi bijaksana Oke, dalam menggunakan gadget ya, Bun ya. iya kita menggunakan baik kontennya, menggunakan baik cara penggunaannya. Jangan sampai putra-putri kita matanya rusak. Itu ya. Siap, Bunda. Iya, Bun. Terima kasih banget, Bun, udah mau datang hadir di Drakor Class. Insya Allah ngobrolnya lebih panjang lagi kita, Bun, ya, di grup. Ayo yang bagi sahabat-sahabat Drakor Class, abis ini kita belum selesai. Jadi kalau misalnya ini putus, nanti gabung lagi ya. Kita mau ada tamu yang kedua nih. Bunda, syukron wa jazakillahu khairan kasiron, Bunda. Terima kasih atas dukungannya, Bunda. Annyeonghaseyo, Bunda. Ya.